Selamat datang kembali di Nalaris. Pernah nggak sih Anda lagi iseng scroll-scroll di marketplace, tiba-tiba nemu barang yang udah lama banget diincer, mungkin gadget baru atau sepatu yang lagi ngetren. Otak langsung mikir, aduh gajian masih lama. Tapi mata langsung tertuju ke tiga kata sakti, beli sekarang, bayar nanti. Klik, dan dalam sekejap, barang itu jadi milik Anda. Rasanya kayak punya kekuatan super ya kan? Bisa dapetin apa aja yang kita mau saat itu juga tanpa perlu ngerasain sakitnya uang keluar dari rekening. Nah, kemudahan instan inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Karena di balik sensasi menyenangkan itu, seringkali ada cerita lain. Ada beban tak terlihat yang diam-diam menumpuk buat hari esok. Di sini kita bukan mau nyalahin teknologinya, tapi kita mau coba pahami diri kita sendiri. Kenapa kita begitu mudah tergoda, dan gimana caranya biar kita yang mengendalikan bukan sebaliknya? Yuk kita mulai. Coba deh, kita resapi kalimat ini. Bayar nanti. Kedengarannya enteng banget kan? Kayak solusi instan, kayak mantra ajaib yang bisa menghilangkan semua masalah keuangan kita saat itu juga. Tapi, justru disinilah letak jebakan psikologisnya yang paling cerdas. Dua kata ini, bayar nanti, dirancang untuk melakukan satu hal yang sangat kuat. Memisahkan kenikmatan kita saat membeli dari rasa sakit saat kita harus membayar. Jadi, pas kita klik beli dan barangnya datang, otak kita itu langsung dibanjiri hormon kebahagiaan, dopamin. Seneng banget rasanya. Terus rasa sakitnya, itu kan urusan nanti. Nah, pemisahan antara senang sekarang dan sakit nanti inilah yang jadi gerbang pembuka dari banyak sekali cerita-cerita panjang tentang utang, kecemasan, dan penyesalan yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, ilusi sebuah kemudahan. Kenapa disebut ilusi? Karena pay later itu datangnya nggak kayak musuh. Dia datangnya itu kayak teman baik yang nawarin bantuan. Pertanyaannya adalah, gimana ceritanya teman baik ini bisa pelan-pelan, seringkali tanpa kita sadari, berubah jadi sebuah kebiasaan yang mengikat kita. Bahkan, jadi penopang utama gaya hidup kita. Ini proses transformasinya yang perlu kita waspadai. Coba kita jujur sama diri sendiri. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah ngalamin kondisi kepepet? Tanggal tua, gaji belum juga turun, token listrik di rumah udah bunyi-bunyi minta diisi. Atau mungkin tiba-tiba ada kebutuhan sekolah anak yang super mendesak. Nah, di saat-saat genting kayak ginilah, pay later itu rasanya benar-benar kayak pahlawan. Dia jadi jaring pengaman kita, solusi kilat yang ngasih kita ruang buat napas. Kita jadi ngerasa punya kendali di tengah situasi yang nggak terduga. Dan jujur aja pada awalnya nggak ada yang salah sama sekali dengan itu. Fungsinya ya memang sebagai alat bantu darurat. Nah, disinilah pergeseran itu mulai terjadi. Dan bagian yang paling licinnya adalah perubahan ini tuh halus banget, hampir nggak kerasa. Coba lihat perbandingannya di layar. Dari yang tadinya alat bantu untuk keadaan darurat, lama-lama jadi penopang gaya hidup. Dari yang tadinya untuk kebutuhan mendesak, sekarang jadi untuk keinginan impulsif. Ini nggak terjadi dalam semalam. Kita nggak bangun tidur terus tiba-tiba bilang, oke, hari ini hidup gue bergantung sama pay later. Nggak gitu. Perubahan itu terjadi dari satu cangkir kopi kekinian, satu baju yang lagi diskon, satu tiket nonton, sampai akhirnya kita bahkan lupa kapan terakhir kali kita beli sesuatu pakai uang yang benar-benar ada di rekening saat itu juga. Di titik itulah, batas antara memanfaatkan alat dan diperalat udah kita lewati. Ini dia inti masalahnya. Kalimat ini dalam banget maknanya. Pay later itu pada dasarnya nggak ngasih kita uang. Tapi dia meminjamkan kita rasa tenang sementara. Dia menciptakan sebuah gelembung ilusi di mana kita merasa mampu, kita merasa bebas buat beli apapun yang kita lihat di media sosial. Kita merasa bisa ngikutin gaya hidup teman-teman kita. Padahal kenyataannya kita sama sekali nggak menyelesaikan masalah keuangan. Kita cuma mendorong masalah itu ke bulan depan, lengkap dengan bunga dan biaya-biaya adminnya yang ngikutin kayak bayangan. Jadi, kita sebenarnya menukar kecemasan jangka pendek dengan tumpukan utang jangka panjang. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam lagi. Kenapa sih kita kok gampang banget jatuh ke perangkap yang sama, berulang-ulang? Apa kita ini orang yang lemah? Enggak juga. Jawabannya itu ada di dalam kepala kita sendiri, di cara kerja otak kita. Di bagian ini, kita akan ngebahas sisi psikologis di balik kata nanti. Dan kenapa otak kita itu secara alami, secara default, suka banget sama ide menunda sesuatu yang nggak enak. Oke, jadi ini bukan soal lemahnya karakter, ini soal sains. Otak kita itu punya yang namanya present bias, atau gampangnya bias kekinian. Maksudnya gimana? Otak kita itu secara alami lebih memprioritaskan imbalan yang bisa didapat sekarang juga dibandingkan konsekuensi yang baru akan datang di masa depan. Contohnya gini, kita lebih milih makan sepotong kue coklat yang enak banget sekarang daripada mikirin punya badan sehat 6 bulan dari sekarang. Nah, pay later itu memanfaatkan bias alami otak kita ini dengan sangat-sangat sempurna. Dia menyajikan kue coklatnya, yaitu barang idaman kita, sekarang juga,
Dan dia menyembunyikan timbangan berat badannya, yaitu tagihannya, untuk nanti di sebuah masa depan yang rasanya masih jauh dan abstrak. Dan inilah kenyataan pahit yang nggak bisa kita hindari. Setiap kali kita menekan tombol bayar nanti, kita itu sebenarnya lagi bikin janji sama diri kita sendiri di masa depan. Kita seolah-olah bilang, halo diriku di bulan depan, semoga kamu rezekinya lancar ya. Ini aku titip tagihan, tolong bayarin. Masalahnya, diri kita di masa depan itu juga punya kebutuhan dan keinginannya sendiri. Dan yang pasti, besok itu akan datang. Kalender akan terus berjalan, tanggal jatuh tempo akan tiba, dan notifikasi tagihan itu pasti akan muncul. Seringnya dia datang nggak sendirian, tapi bareng sama bunga yang nggak kita sadari, dan rasa sesal karena keputusan impulsif kita di masa lalu. Ini pertanyaan yang penting banget yang ngajak kita mikir lebih jauh. Saat kita menunda pembayaran, kita itu nggak cuma akan membayar harga barangnya aja loh. Ada harga-harga lain yang nggak kelihatan, yang seringkali ongkosnya jauh lebih mahal, baik secara uang maupun secara mental. Yuk, kita lihat apa aja sih harga tak terlihat itu? Selamat datang di bagian ketiga, label harga yang tak terlihat. Nah, disinilah kita akan bongkar habis-habisan biaya nyata di balik kemudahan pay later. Ini adalah bagian di mana angka-angka mulai bicara dan ilusi yang tadinya indah mulai memudar. Kita akan lihat biaya yang tercetak jelas di tagihan dan juga biaya yang membebani pikiran kita. Coba lihat kata di layar, jutaan. Ini bukan sekedar angka statistik yang kering. Coba kita bayangkan sejenak, jutaan orang setiap bulannya membuat keputusan finansial penting pakai uang yang sebenarnya belum mereka punya. Dan yang lebih bikin miris lagi, data menunjukkan kalau sebagian besar transaksi ini bukan buat beli kebutuhan pokok kayak beras atau bayar tagihan listrik. Tapi buat apa? Buat fashion, gadget terbaru, tiket konser, dan hal-hal lain yang sifatnya gaya hidup. Ini adalah bukti yang sangat nyata kalau pay later sudah bergeser fungsinya dari jaring pengaman menjadi pendorong utama gaya hidup konsumtif. Dia menciptakan standar hidup baru yang sebenarnya di luar jangkauan kita. Sekarang kita lihat matematika sederhana yang bisa bikin kita melek. Misalkan ada gawai seharga 2 juta rupiah. Mungkin kalau harus bayar tunai langsung rasanya berat. Tapi dengan pay later tawarannya jadi menarik. Cicilan 250.000 aja selama 10 bulan. Wah, ringan banget kan kedengerannya? Eits, tunggu dulu. Coba kita hitung bareng-bareng. 250.000 dikali 10, itu totalnya jadi 2.750.000 rupiah. Sebentar. Harganya kan 2 juta. Berarti ada 750.000 rupiah uang kita yang hilang entah kemana. Uang itu nggak jadi barang, tapi jadi biaya untuk sebuah kemudahan menunda pembayaran. Coba bayangkan, 750.000 rupiah itu bisa buat apa aja kalau dari awal kita sabar menabung. Itulah harga sebenarnya dari kepuasan instan. Kalimat ini, wah, nusuk tapi bener banget. Cicilan kecil yang kita bayar tiap bulan itu harus kita pahami, itu bukanlah sebuah keringanan atau diskon. Itu adalah penderitaan finansial yang kita potong jadi kecil-kecil, lalu kita sebar selama beberapa bulan ke depan. Artinya, kita rela membayar lebih mahal hanya demi menghindari rasa nggak nyaman karena harus menabung dan bersabar. Kita memperpanjang masa sakitnya demi kelegaan sesaat di awal. Biaya pay later itu nggak berhenti di angka-angka di atas kertas. Ada biaya emosional yang seringkali jauh lebih menguras energi kita. Pertama, rasa mampu yang palsu. Kita jadi ngerasa kayak sultan, bisa beli ini, itu, pamer di media sosial. Padahal di belakang layar kita lagi gali lubang utang yang makin dalam. Kedua, kecemasan. Perasaan was-was yang mulai datang setiap mendekati tanggal jatuh tempo. Tiba-tiba, notifikasi dari aplikasi belanja online yang tadinya menyenangkan, sekarang rasanya kayak teror. Ketiga, perasaan kehilangan kendali. Rasanya hidup kita itu diatur sama tagihan, bukan kita yang ngatur uang kita. Dan yang paling bahaya, ini bisa jadi candu modern yang sangat halus. Candunya itu bukan ke barangnya, tapi ke sensasi bisa membeli apa sajanya itu. Sensasi itulah yang bikin kita terus kembali lagi dan lagi. Oke, kita udah ngebahas masalahnya, ilusinya, psikologinya, dan juga semua biayanya, baik yang terlihat maupun yang tidak. Sekarang, saatnya kita bicara solusi. Bagian terakhir ini bukan tentang mengharamkan pay later, sama sekali bukan. Tapi tentang gimana caranya kita merebut kembali kendali atas keuangan dan hidup kita. Gimana caranya kita bisa memposisikan pay later kembali ke fungsi awalnya, sebagai alat yang benar-benar membantu, bukan sebagai tuan yang memperbudak kita secara finansial dan emosional. Anggap saja ini peta jalan Anda buat kembali jadi penguasa dompet Anda. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, ambil jeda dan bertanya. Sebelum jari Anda otomatis ngeklik bayar nanti, paksa diri Anda buat berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, terus tanya, ini beneran kebutuhan mendesak
Atau cuma keinginan sesaat yang dipicu diskon kilat dan iklan yang pintar? Langkah kedua, bedakan. Pahami betul kapan pay later itu jadi alat bantu, misalnya untuk biaya darurat, dan kapan dia cuma jadi penopang gaya hidup. Langkah ketiga, latih otot kesabaran. Kekuatan finansial yang sejati itu bukan soal bisa beli apa aja, tapi soal kemampuan kita untuk menunda kepuasan dengan tenang, tanpa cemas. Dan langkah keempat, yang paling penting, ingat siapa bosnya. Anda yang harus menguasai uang Anda, bukan sebaliknya. Jangan pernah biarkan notifikasi tagihan mendikte kebahagiaan dan ketenangan pikiran Anda. Pesan di slide ini adalah inti dari semua yang kita bahas di Nalaris. Pay later itu kan menawarkan ilusi mempersingkat waktu. Anda bisa punya barangnya sekarang, nggak perlu nunggu lama buat nabung. Tapi, hidup yang bijak itu bukan tentang mencari jalan pintas, justru sebaliknya. Hidup yang bijak adalah tentang proses mengubah rasa penasaran dan keinginan sesaat menjadi sebuah pemahaman yang mendalam. Pemahaman tentang apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang sebenarnya mampu kita miliki, dan apa konsekuensi dari setiap keputusan finansial yang kita ambil. Dan kita sampai di penghujung pembahasan kita. Kalimat ini adalah rangkuman dari semua yang udah kita diskusikan. Sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Pay later pada dasarnya adalah alat yang netral. Sama seperti pisau, bisa buat masak, bisa juga buat melukai. Api bisa buat menghangatkan, bisa juga buat membakar. Begitu juga pay later. Dia bisa jadi teman di saat sulit atau bisa jadi jeratan yang membelit. Pembedanya ada di kesadaran dan kendali diri kita. Jadi, sebelum Anda melakukan transaksi berikutnya, berhentilah sejenak. Tatap tombol itu dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah kemudahan yang saya dapatkan hari ini sepadan dengan beban yang harus saya tanggung esok hari? Jawabannya ada di tangan Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan mendalam ini bersama Nalaris. Kalau Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan, jangan ragu untuk tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman yang mungkin juga lagi berjuang dengan hal ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Kami juga pengen banget dengar pendapat Anda, apa pengalaman paling berkesan, baik ataupun buruk, yang pernah Anda alami dengan pay later. Tulis cerita Anda di kolom komentar ya, mari kita belajar bersama. Sampai jumpa di lain kesempatan.